Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang ke-45, terakhir hadis yang keempat. Langsung saya bacakan hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'atu, seorang perempuan itu dinikahi li arba'in, pada empat perkara, 4 bagian. Lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, dan karena keturunan, hasab keturunannya, wali jimaliha, dan karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya, fadfar bidatid dini, maka utamakanlah bidatid dini, pada yang mempunyai agama. Taribat yadaka, akan beruntung tanganmu. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Artinya hadis ini sahih gitu ya, dari Bukhari Muslim dengan jalur yang sama. Hadis ini biasanya dipakai oleh saudara kita yang mengadakan satu walimah murus atau walimatul akad ini ya. Kemudian mengadakan pengajian atau gimana ini, sebagian yang begitu, terus kemudian bacakan ini ya, di sini udah. Atau pada saat sang wali mengadakan pernikahan anaknya, kemudian ada khutbah ya, khutbah untuk pengantin ini, khutbah nikah ini ya, biasanya ini dibaca sebagiannya ya, bagian baca. Wa maknahu, dan maknanya, anan nasa, bahwasanya orang banyak, para manusia itu, yaksiduna fil adati minal mar'ati hadi, sesungguhnya orang banyak itu mereka bertujuan pada keumumannya dari seorang perempuan itu ini. Jadi orang-orang banyak, seorang laki-laki itu berkebiasaan pada perempuan itu tujuannya ini, tujuan 4, maksudnya 4 perkara ini, perkara hartanya ataupun keturunannya
atau kecantikannya atau agamanya. Hadhil khisola, khisolal arba'ah, khisol bagian-bagian empat perkara ini. Fahris anta ala dzati dini, maka ikhris itu kan rakuslah engkau itu pada yang mempunyai agama. Wadfar biha, maka utamakanlah kepada perempuan tadi. Wahris, dan rakuslah ala suhbatiha, pada pertemanannya, menjadi pendampingnya, teman pada seorang perempuan ini. Jadi kalau menurut keterangan ini dari Imam Nawawi ini, dari kebanyakan orang itu menikahi seorang perempuan itu tujuannya itu dengan 4 perkara ini, 4 bagian dari perkara ini, yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, seputar itu. Maka engkau rakuslah berkeinginan yang sungguh, bahasa Jawanya dokoh ini ya. Dokoh itu kan lebih daripada keinginan, keinginan yang kuat ini. Kamu berkeinginan kuatlah, rakuslah kamu itu pada seorang perempuan yang mempunyai agama ini. Dan kamu itu rakuslah kepada perempuan yang akan kamu nikah itu pada penemanannya. Tujuan daripada seorang laki-laki itu untuk menjadi pendamping, yang dimaksud penemanannya, menjadi pendampingnya. Tujuannya itu mendampingi seorang perempuan tadi. Nah, bisa jadi perempuan yang mempunyai agama yang bagus itu tadi, bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia keturunan orang-orang bangsawan, ya. Bisa jadi dia orang yang punya rupa yang cantik, bisa jadi seperti itu. Ada orang juga yang berniatan menikahi seorang perempuan itu karena hartanya, yang menginginkan nebeng kebahagiaan pada istrinya tadi. Istrinya juragan, mungkin itu. Juragan berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menikah istri yang pertama itu, Khadijah itu orang yang orang perempuan yang kaya. Tapi di akhir hidupnya kan Khadijah itu sudah ada hartanya. Nah, dengan kemauan yang kuat diberikan kepada suaminya untuk perjuangan, bukan untuk senang-senang. Dan itu pun sudah diawali daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipelajari untuk berdagang pada awalnya, kemudian menjadi pedagang yang sudah langganannya banyak. Tapi begitu banyak langganan itu, hasilnya banyak itu, beliau menghentikan dagangannya, berhenti dia dari dagang, kan dirintis dari kecil jadi besar, kemudian berhenti. Beratnya bagi orang-orang kan menginginkan harta, tidak seperti itu mestinya dilanjutkan. Tapi Rasulullah tidak. Yang saat itu belum diangkat menjadi nabi, dia tiap malam itu memikirkan hal sesuatu dunia ini apa seperti itu, yang menjadikan dunia seperti orang-orang yang menyembah pada umumnya itu. Siapa sebetulnya sesembahan yang paling benar? Kita ke Gua Hiro sebagainya, cerita di sana. Ada juga orang itu menikahi seorang perempuan itu karena keturunan ningrat, keturunan orang-orang bangsawan. Jadi dia terangkat derajatnya di dunia ini, dihormati orang lain karena posisi istrinya ini. Menginginkan seperti itu, orang yang gila pujian mungkin seperti itu ya. Atau kecantikannya, dengan kecantikannya dia berkeinginan untuk
bersenang-senang dengan perempuan tadi ya. Walaupun tidak salah ya, menikah itu yang cantik tidak salah. Nah, lebih utama itu ya ini tadi agamanya. Makanya kok dalam ayat itu kan budak yang hitam ini itu lebih baik daripada orang yang bahasa kita orang yang wahyu yang kafir, tapi budak tadi adalah iman. Sampai dalam bahasa itu walau ajabatkum, walaupun kalian itu mengherankan buat kalian kecantikannya ya. Ini karena satu kecantikan kan semuanya itu tiga-tiganya akan hilang ya. Kecantikan juga akan hilang termakan waktu, keturunan juga akan hilang juga, apalagi dia keturunan. Nah, kan ada orang itu ada waktu-waktunya melepaskan jabatan, ada orang-orang waktunya dilantik kan gitu jabatannya. Yudawiluha bainan nas, waktu memutarkan di antara manusia, ada yang dilantik, ada yang menyerahkan jabatan dan lain sebagainya. Apalagi tentang harta ini, wah harta ini insya Allah. Dulu ketika ada gempa di Jogja itu, ketika saya ikut teman-teman itu sampai 3 kali aja, 3 kali dokusan itu, wah, masya Allah. Yang terakhir itu di sana banyak, ada relawan, ada bayaran gitu, ada sebagian paksaman di sana, paksaan karena ikut suatu organisasi. Jadi kalau dibuatkan mana kalau dipaksa didaftarkan, wah iman tadi dah mbok yo dinyatakan diikhlaskan saja. Wong ikhlas ra ikhlas wis tekan kene. Ya, ada toko bangunan ini tidak roboh tapi melayek gitu. Melayek padahal lantai 2 mau tidak mau harus dirobohkan sudah. Wah 40 derajat sudah derajatnya sudah teman ini. Anak tiga-tiganya meninggal. Istrinya meninggal, anaknya 3-nya meninggal, dia sendiri hidup. Ini pun sudah cacat. Duitnya banyak. Dia bilang dia keberhasilannya itu dulu nyelengi bersama istrinya. Istrinya itu dagang, ya dagang apa namanya itu, ideran, dagang makanan ringan itu, tempe goreng, ya, karak goreng, dan laki-laki itu ya serabutan, kadang kerja bangunan, kemudian ikut dagang, itu besarkan dagangan istrinya itu. Udah akhirnya nyeleng terus gitu ya, kerja keras sampai alhasil akhirnya dia sedikit demi sedikit dia membuka toko itu, toko untuk material. Awalnya dibantu oleh saudara-saudaranya, katanya diutangi nanti mengembalikan kalau ada untungnya. Begitu sudah hasilnya itu sudah lumayan aja gitu ya, unggahannya banyak, sudah ada gempa. Habis dalam tempo waktu tidak ada 3 menit Pak, yang saya kumpulkan berpuluh-puluh tahun. Nah, ini ditambah lagi anak saya meninggal, istri saya meninggal. Masya Allah. Padahal nembe seneng-senengnya dia itu usaha itu karena memang baru naik usahanya itu. Hasilnya itu kalau Allah berkehendak. Sebagian dia ceritakan hartanya itu hilang bersama nyawanya bareng. Itu kali istrinya tuh bareng. Nyawane ya hilang, hartanya ya hilang. Itu kalau mengandalkan harta. Seandainya harta itu yang dia jadikan alat untuk kebahagiaan bagi manusia, wah Korun itu sudah ulang paling terbahagia mungkin gitu. Tapi kenyataannya Masya Allah itu ya, karena saking kesombongannya pada Allah Ta'ala sampai dilelep ya Allah Ta'ala, ditelan dunia. Jabatan begitu juga. Fir'aun itu kurang apa? Masya Allah ya. Raja Faraun, nah, Fir'aun, Raja Ramses yang keberapa ya. Itu sudah mati. Orang-orang yang terkenal orang Timur Tengah sebetulnya seperti Adnan Khashoggi gitu ya. Itu orang-orang terkenal, Masya Allah itu
hartanya wah punya pesawat sendiri. Udah saya ceritakan, ya cukur kumis saja ke Paris sana. Dicukur kumis ke Paris, padahal kalau kita motor dicukur dia bisa punya langganan gitu misalnya. Saking sekarang sangat terkenal kan jadi merek celana merek sendal apa ya, Jagger dan sebagainya, orang-orang kaya yang mereka itu tidak dilapisi hatinya itu dengan keimanan, kira seperti itu. Lah kalau seorang perempuan ya dinikahi karena itu kan semua akan hilang. Lah kalau agamanya tidak akan hilang. Agama hilang. Jadi keyakinan dia akan betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taribat tiadakan. Ini kebiasaan Arab ini. Taribat itu kan berdebu artinya. Tanganmu itu berdebu artinya menunjukkan satu keuntungan. Ini bahasa-bahasa yang kinayah. Tanganmu akan berdebu artinya kamu akan mendapat satu keuntungan manakala kamu akan memilih dirinya tadi. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tuhibbu tadi dari syarrul lakum, atau apa? Takrahu menjadi khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci segala sesuatu padahal itu baik buat kalian, ya. Atau boleh jadi kamu mencintai segala sesuatu tapi itu jelek buat kalian. Yang tahu itu Allah Ta'ala. Manusia ngira-ngira saja, ya. Diukur oleh Allah Ta'ala. Loh, kamu baiknya di sini. Ini bagi orang-orang yang mau menikah nih. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah boleh kok menikah lagi kok. Jangan. Loh, nek ngoten kan gak bujangan ndak. Ya, enggak perlu bujangan, boleh. Asal ada pertimbangan yang baik. Tujuannya opo? Ngoten nggih. Nikah lagi apa seperti orang-orang mana itu udah cerita. Nikah lagi sudah 4, ingin nikah lagi 1 dicerai. Terus nikah lagi, kan jadi 4 lagi, ingin nikah lagi 1 dicerai lagi. Intinya kan supaya apa ya seperti itu. Dia mengatakan sunnah. Apa ya Rasulullah itu melakukan ngono kuwi lho. Dicerai terus nikahnya dicerai ya gitu. Kan tidak seperti itu. Ada maksud tujuan bukan hanya urusan dunia. Kalau urusan dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa istrinya itu yang perawan cuma 1 ini Aisyah radhiyallahu anha ini dinikahi dalam keadaan kecil dan itu pun dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang awal-awal ya, awal-awal. Intinya seorang perempuan itu ya, tapi ini jarang ini. Artinya kalau orang yang tidak memberikan satu pemahaman dirinya terhadap din ini ya tidak akan memilih seperti itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril kepada Jibril, ma yamna'uka, apa yang menghalangimu wahai Jibril, antazurona, jika engkau itu menziarahi kami aksaro yang lebih banyak lagi, mimma mentazuruna, dari apa-apa yang engkau itu menziarahi aku. Fanazalat, maka turunlah ayat, wa ma tanazzalu illa bi amri rabbika, dan tidaklah aku ini turun kecuali dengan perintah pemeliharamu. Lahu baginya, bagi Rabb tadi, ma baina aidina, apa-apa yang di depan dan apa-apa yang di belakang kami. Ma baina aidina, apa-apa yang di depan kami, wa ma khalfana, dan apa-apa yang di belakang kami, wa ma baina dzalik, dan apa-apa yang diantara itu.
surat Maryam itu kan ada sambungannya wa ma kana rabbuka nasiyan, dan tidaklah ada pemeliharamu itu lupa, tidak lupa. Ini sesuai dengan bab ya, minta dizahiroi orang-orang yang baik supaya mendapat barokah. Ceritanya Rasulullah SAW ini menginginkan Jibril itu lebih banyak lagi mengunjungi beliau. Ya. Apa yang menghalangi kamu, hai Jibril, untuk menziarahi aku? Ya, lebih banyak lagi dari apa yang telah kau menziarahi aku. Nah Jibril, nah saya ini tidak turun kepadamu itu kecuali dengan izin pemeliharamu. Jadi Jibril itu tidak sekemampuannya, tidak sekemauannya sendiri dia. Butuh nemuin nabi, tidak. Ya. Layak sunawaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yumarun, dalam ayatnya. Jadi tidak malaikat yang tidak melayani apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu diperintah, tidak ada ceritanya malaikat itu, semua malaikat, tidak Jibril saja, semua malaikat itu diperintah oleh Allah Ta'ala itu kok tidak mau, tidak ada ceritanya. Loh saya ini cuma diperintah oleh Allah untuk menemui, ya tak temui, kalau tidak saya enggak. Tidak sekemauannya si Jibril. Jadi boleh kita itu meminta, mengundang ya, orang yang dianggap membawa satu kebaikan, diminta untuk menasihati dirinya, sekiranya dia datang itu adalah memberikan satu manfaat, bukan dirinya, itu tidak apa-apa. Rasul tidak begitu. Jadi ciri orang baik itu ya, kedatangannya itu dinantikan. Ciri orang jelek, kedatangannya itu tidak dinantikan oleh orang lain, malah bikin keresahan. Wah, Pak Niko tuh gini, wah ciloko tenan lain, artinya orang jelek ya. Wah kok dia ini betul begini. Maka bab ini meskipun Nabi itu meminta kepada Jibril, buat kita pun juga boleh meminta kehadiran seseorang yang dianggap mendapatkan satu kebaikan kalau dia datang kepadanya. Sesuai dengan bab ini. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusahib, janganlah kau itu berteman ila mukminan, kecuali orang-orang yang beriman. Wala yakul, dan janganlah kau itu makan to'a, maka makananmu, illa, kecuali taqiyun, orang yang terjaga. Dan kalimat takwa itu orang yang takwa. Rawahu Abu Dawud, beriwayatkan Abu Dawud, wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi, tidak bahaya dengannya, jadi tidak apa-apa lah dengan intinya. Hadis-hadis yang semacam ini biasanya diterima oleh orang-orang ya, ulama-ulama hadis, bisa dipakai untuk hujah seperti ini. Inilah orang-orang beriman ya, pertemanan saja dibatasi. Kalau sekiranya kalau berteman dengan orang-orang selain orang beriman itu kita takut ke sana. Kalah kalah wibowo gitu ya. Wah, sana bukannya mau nasihati tapi malah ikut. Nah ini kan berat, kalah nih, omongan udah kalah. Apalagi soal-soal yang lain. Nah biasanya terjadilah orang-orang di kampung salah dalam menilai oleh seseorang. Jadi kalau orang sudah berpangkat itu dianggap semua omongannya benar. Orang kaya itu dianggap omongannya semua benar, sehingga menjadi patokan buat dia. Pak niko mawon lho sing pangkate dhuwur, kerja teng mriku. Lakoni ngenten lah kira. Udah berarti
apalagi orang disebut profesor lah, masya Allah tadi luar biasa. Dan dianggap semua ucapannya adalah ucapan benar. Kamu apa? Sekolahnya ijazah nih lah ini. Ya, sekolah Arab lah istilahnya. Kamu sekolah Arab. Ya. Pun cukup makan Arab. Nah, itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Dianggap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini adalah sesuatu barang yang kuno buat mereka, tidak mengikuti zaman menurut mereka. Padahal kalau Islam ini dilakukan, syariat Islam ini ditegakkan, justru orang-orang ini akan menjadi orang yang modern. Ya nanti pakaian saja. Orang katakan modern itu kan pakaian orang-orang primitif yang dulunya itu tidak berpakaian, kemudian pakaiannya sesek-sesek gitu, cuman yang ditutupi cuman maluannya saja. Malah dilakukan oleh orang-orang sekarang. Dan orang-orang sekarang itu sebagian kalau ditanya kenapa pakai pakaian, itu jawabannya karena umumnya. Ya karena umumnya orang itu pakai pakaian. Ya larilah dia kembali sana, ke pantai sana, ya. Dia akan mengikuti umumnya, ya sudah, dia tidak akan berpakaian telanjang dia. Dan ingat gitu ya, jadi pakaian menutup aurat, ya, aurat dari lutut sampai bawah di atas pusar ini, ya sekalian. Jadi kalau ada orang yang sholat di seorang laki-laki di celana di kentol itu, karena memang harus gitu loh. Aslinya ini bawah lutut itu minimal ya di atas mata kaki laki-laki. Jadi seandainya tidak punya pakaian, dia kembendah laki-laki ini ya di atas pusar, kemudian di bawah lutut ini sah dia untuk sholat. Kalau tidak ada pakaian, kalau ada pakaian nanti akan ada muru'ah, mestinya ada kepantasan, patut atau kurang menunggui ngadep rokmu. Nah, kalau perempuan ya tutup ya, kecuali muka dan telapak tangan. Sebagian saudara-saudara kita pun muka tetap ditutup kecuali mata. Sebagian malah mata pun kasih selang, ya monggo. Kalau untuk penjagaan, ya, kalau memang berpendapat seperti itu, ya, untuk kebaikan, ya, ada masalah, ya. Ada masalah. Asal tidak setuju, jangan lakoni, nah itu saja, jangan lakoni. Dan sudah saya sampaikan ya, pendapat saya ini tidak harus diikuti kalau memang ada pendapat yang lain, gitu. Sebagaimana penjenengan juga tidak bisa memaksakan pendapat saya ini. Saya tidak akan memaksakan pendapat orang lain, sebagaimana orang lain juga tidak bisa memaksa pendapat saya ini. Dua-duanya asal ada alasan yang baik. Tapi kalau asal nyeleneh, perempuan boleh kelihatan rambutnya lah, ini namanya nyeleneh, gitu ya. Nyeleneh itu hukum disuruh nutup kok. Nah, kembali ke hadis ini ya. Jadi bertemanan itu penting, ya, penting sekali. Kalau kita tidak bisa mewarnai teman kita ini, kita bisa terwarnai, ya. Dan maka sebelum kita itu dinasihati mereka, kita beri nasihat sebetulnya. Benura ketularan. Kalau tidak beri nasihat, ya, ulang lakoni ngeten mawon niku lho sing ngerti agama meneng kok. Berarti kan cocok. Lah ini orang yang ngerti ilmu itu diamnya itu dianggap setuju. Terus kemudian makanan, ya, makanan ini insya Allah ya, hadis di buku kecil ya, dihafal oleh anak-anak MI itu, anak-anak PPG Arba'in ya, dari Nawawi. Kalau kita lihat ya di Manaqibnya Nawawi, masya Allah
belum nikah, nggak sempat menikah pun sedo, umur berapa 40-an atau lebih sedikit ini, tapi karangan bukunya itu luar biasa. Kalau kita bayangkan umur sak konten, waktunya habis ke kita, betul sempat nikah, betul kok bertujuan niat untuk membujang tidak. Dan karangan bukunya itu rata-rata dipakai oleh kaum muslimin ini, di kalangan anak-anak mahat, tidak asing lagi yang disolihin ini, kitab-kitab yang lain. Ada di sana itu, dia itu perjalanan yang jauh, ya, safar sampai rambutnya kusut, pakaiannya itu sudah banyak debu itu. Dia itu mengangkat tangan kemudian meminta kepada Allah Ta'ala, tapi makanan dia itu haram, minumannya itu haram. Bagaimana ini akan dikabulkan doanya? Artinya darah yang mengalir ini kalau sudah mengandung barang yang haram ini, sulit Allah Ta'ala untuk mengabulkan segala sesuatu yang dia minta. Kita dijaga, ya. Cari harta itu kan nanti dua pertanyaan. Harta itu didapat dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa, ya. Di soal makanan itu penting. Tidak ada di bagian-bagian tertentu itu cari makanan untuk halal itu sulit. Ada teman Bali, di Bali kan, dia cerita sak tempe ini itu pokoknya datang warung teng mriko niku haram. Lo kaget tempe lah, tempe goreng niku jelas-jelas itu gajik babi. Lho kok kudu ngangge ngoten, enak tur murah. Ya Allah. Ya, terus pripun carane ngoten niku? Nah, kemudian beberapa tahun bantu dakwah di sana karena beberapa orang di sana itu Hindu, beberapa orang Hindu itu masuk Islam, kemudian kirimlah dai sana untuk membantu sana. Ya datang kemudian berbagai sana dibagi, ya bawa makanan sendiri, masak sendiri, kemudian makanan sendiri dipasok, masak lebih selamat, tidak sembrono. Nah, saya tidak tahu masaknya, tapi kalau keumumannya seperti itu, saya pernah cari sapi untuk banyak ingat saya itu sama belate tonggo mangan paling nggih mboten ragu, tapi begitu jadi imbine sak lho iki kok daging pitik masake kok campur karo saren. Wah, Bu mboten sios mak lho, lha priye ta wis diimbi? Wah, mboten sios. Nunjukmu jadi ragu semuanya. Ojo-ojo ini priok yang dipakai untuk masak ini, mereka tidak bisa mencuci untuk membersihkan. Bagaimana mau ditumpah nih ngono bagi masak saren itu terus dimasak lainnya, jadi ragu. Nah, meskipun ya mau tahu soalnya dicampur dan berikutnya, masya Allah sembrono. Ya orang nggak tahu ya sebetulnya orang sholat juga nih sebetulnya paham. Orang sido mangan lah baru pulang tak ceritakan. Nek dahar buat tenten mriku. Lah napa lah ngerti panganane halal lan haram dicampur. Sagete memberikan pengertian ngoten niku. Seterusnya Allah ngerti ya. Nek dibanding di Cirose lebih murah daripada warung-warung sing liya. Kita tidak murahnya, halalnya. Maka Bapak sekalian, ya Bapak termasuk dalam mencari teman, apalagi teman satu bantal istri tadi, ya masya Allah. Ya. Bisa jadi kalau dia salah pilih dalam mencari teman, artinya sebagai istri, ya sudah kejelungup dia masuk ke dalam kubangan api neraka, ya, api neraka. Artinya bagaimana? Bisa juga orang itu mengikuti istrinya tadi. Atau kalau dia sedang pergi, maka dia tidak bisa menjaga harta suaminya. Apalagi istri ini dekatnya pada anak.
sekalian. Nabi Nuh itu kenapa istrinya kafir? Anaknya kena kafir karena istrinya kafir. Ya, Masya Allah, ya kafir. Subhanallah. Kemudian Fir'aun ini, istrinya beriman, Asyah itu. Pembantunya ada yang beriman. Dia dapat bayi temuan yang artinya Musa itu dididik dengan cara kebaikan. Akhirnya Masya Allah, di Kartosuro itu ada seorang janda punya anak itu ya. Punya anaknya itu dulu kita punya suami, udah terus suaminya meninggal. Punya anak 5 berapa? 5-5-nya ini hafal Quran semuanya. Subhanallah, salah satunya dulu di Jiman itu 1 bulan. Ini nyatanya itu 1 tahun tapi tidak kerasan. Namanya Ustadz Faiz itu. Jadi kalau Ustadz Faiz itu kalau ngajar itu tidak pakai begini nih, nggak pakai buku ini, nggak pakai buku seperti ini. Ini yang saya tahu dulu mengajarkan kitab Al-Iman. Nah, Al-Iman sama mengajarkan kitab terus Al-Iman diberhentikan dulu saja dan sudah ada kitabnya. Napa Bulughul Maram. Jadi apa? Jadi apa? Dia cerita kakaknya ini, adiknya ini semuanya begitu. Terus ya dari kecilnya ya anak nomor 4 atau apa itu sudah tidak lihat orang tuanya. Tapi ibunya, Masya Allah ya, orang yang memperjuangkan anaknya dimasuk ke itu bukan pondok, dititipkan kepada seorang ustadz yang dia percayai, akhirnya dididik sampai Masya Allah kebaikan yang ada di sana. Karena memang dekatnya si anak itu sama ibu. Begitu juga kalau kita mencari mahisah, memberikan makan kepada anak istri kita, hati-hati jangan sampai perkara-perkara yang haram, subhat gitu ya, barang tidak jelas urusannya, jangan sampai hal semacam itu. Hubungan dengan riba, ya, riba ya termasuk di bank-bank itu, bank konven itu, yang tidak konven saja banyak ya. Di BMT yang ada itu ternyata saya tahu sendiri. Kalau yang lainnya baik, saya kurang tahu. Yang saya ketahui, ya, dan tahu juga prakteknya itu juga praktek riba. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalili, atas agama teman dekatnya. Artinya khalil itu kekasihnya, teman dekatnya. Fal yandur, maka hendaklah dia memperhatikan, ahadukum, salah satu dari kalian itu, man yukhalilu, siapa teman dekatnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin shahihin wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi seseorang itu agamanya itu apa? Ya tergantung pertemanan dia itu yaitu dia kok temannya kok itu udah berarti menunjukkan pahamannya itu seperti itu. Jadi orang yang baik-baik tidak mungkin bertemanan dengan orang yang jelek, teman akrabnya. Maka hendaklah kita itu memperhatikan siapa teman dekat kita ini. Masuk mengelompok kita, bukan mengelompok kaum muslimin ini ya harus muslimin lagi, muslimin. Kalau muslim itu semuanya kan inani minal muslimin lah. Saya ini orang muslim ini. Dan ingat, dari kalimat muslim itu bukan hanya di kampung kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, atau di negara kita, bukan semua seluruh negara ini. Maka kalau di negara lain itu Islam itu tertindas, mestinya minimal kalau kita tidak bisa membantu yang lain, minimal mendoakan. Maka kan tidak menyalahkan kalau saudara kita itu pakai kunut nazilah itu karena memang mereka dizolimi, tidak menyalahkan. Kalau berpaham gitu ya silahkan. Lah kalau kita saudara muslim saja, lu kan beda negara lah, muslim bedanya opo lah itu. Saudara kita juga itu doakan, baikkan. Jangan sampai nanti kita kejepit punya masalah, kita doa, Allah jawab dulu kamu membiarkan saudara kamu tertindas, kamu orang rewangi lah itulah. Kan orang yang membantu saudara muslimnya maka Allah akan
membantu juga kan gitu kan, sudah kamu udah membantu saudaramu ya apalagi ya. Maka kita hendaklah berteman dengan orang-orang yang baik, kecuali dia punya lahan dakwah yang sekiranya orang yang jelek itu bisa didakwai ya. Perhatikanlah teman-teman dekat kita. Kalau dia sudah lewatin kaya wong dodol minyak wangi kali bukan mandi, kira sudah waktunya isya. Cukup sekian apa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah terlalu panjang ya, kita mendapatkan suatu kebaikan di hadapan Allah Ta'ala ini. Aku berdoa dan astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.